Rek para sedulur, wong Arab sing teka ning Indonesia iku ana loro wong Wonogiri. Nomor siji sing Hijaz nurunaken wali songo, bangsae bangsa syarif, bangsae bangsa sayyid. Nomor kaping kali saking Hadramaut, saking Yaman, disebute Ba'alwi, margi keturunannya Syekh Alwi teko ning Indonesia. Allah, itu urusan mereka. Para sederek, para sedulur, jadi wong Arab iku sing teko ning Indonesia wonten kali. Nomor pertama adalah dari Hijaz. Dari Hijaz pindah ke Irak, Anda yang pindah ke Maghribi, ke Samarkand, ke Uzbekistan, ke Mesir, langsung wonten dumateng Indonesia. Niki nurunaken wali songo, nurunaken para ulama, para kiai, genetikane Arab, mung kawin kali tiang Jawa, akhirnya Sayyid Bari Syarif irunge pesek-pesek. Lah Syarif Sayyid irung pesek niki akhirnya wedi ngendika dheweke Syarif. Kenapa? Sebab wong Wonogiri gak ono sing ngandel. Mosok Syarif Sayyid pesek, wong Kanjeng Nabi sing Arab ki blas gak ono Arab-Arabe lah, diele-ele. Maka kebanyakan para syarif dan para sayyid di Jawa membenamkan dirinya, ngumpet, wis sing ngerti nasabe cukup awake dhewek tok. Para sederek, para rawuh, para sedulur, nomor kaping kali adalah orang Arab yang datang dari Yaman, Hadramaut, sing disebut Ba'alwi. Profesor Dr. Salahuddin Al-Bakri di dalam kitabnya Tarikhul Hadrami As-Siyasi mengatakan bahwa kaum Ba'alwi ini sebetulnya bukan asli Hadrami, bukan asli Yaman, tapi mereka adalah berasal dari Syiah Imamiyah sing nurunaken Habib sampeyan niku. Milo ngajari doktrin ben seneng ning Habib, seolah-olah Habib luwih hebat ketimbang Kanjeng Nabi, ketimbang wali songo, luwih hebat ketimbang para nabi, para rasul. Bahkan kadang-kadang ono di doktrin Habib koyone luwih hebat sing pangeran. Buktine nopo lho? Ono lho sing ngomong kok Habib bisa nyetop malaikat Israil. Ndasmu. Kira-kira Habib sing model kaya kowe ning Wonogiri ana apa ora? Ana apa ora? Nyono ngomong ning arep sampean, ana mbanyong ning kono bisa mbayang aku bisa nyetop malaikat Israil, kamplengen besisan kowe Habib kowe. Kembelokaken sejarah doktrin ngajari wong Wonogiri gak bener itu. Akidahnya bisa sesat menjadi Syiah Imami. Makanya doktrinasi habaib yang ada di Indonesia itu, saudara-saudara harus ingat, itu sudah mengandung ghulat. Ghulat itu adalah kecintaan yang berlebihan terhadap Habib. Di doktrin masyarakat Indonesia supaya mencintai Habib yang sangat luar biasa, nganti sikile dicium-ciumi, nganti bekas telapak tangannya dicium-ciumi, bekas telapak kakinya dicium-ciumi. Ini doktrinasi Syiah Imamiyah, itu sudah disebarkan oleh hampir mayoritas habaib sing ono di Indonesia. Ojo kaget wong Wonogiri, sebab mereka adalah keturunan Syiah Imamiyah, genetikanya dari Irak dan genetikanya adalah Yahudi. Niki ben sampean kudu ngerti. Maka dari itu para sedulur, para sejarawan menolak kalau seumpama yang namanya Ba'alwi atau sing nurunaken Habib iki disebut wong Arab, menolak. Kenapa? Karena mereka secara data perjalanan mbah-mbalan datuk-datuknya bukan orang Arab.
Mereka berasal dari mana? Dari kaum Yahudi. Yahudinya Yahudi Hazari, darahnya darah Kaukasus. Bahkan lebih condong kepada Eropa. Eropanya Eropa, yaitu adalah Eropa Timur. Jadi mereka tidak ada darah Arab. Dan itu sudah dibuktikan, saudara-saudara sekalian, sudah dibuktikan dengan tes genetika. Beberapa daripada kaum-kaum Ba'alwi, 200 habaib sing wis dites DNA, mereka tidak mengandung darah Arab, tapi genetika mereka adalah Yahudi, termasuk Mbah Najwa Shihab, putrine Mbah Quraish Shihab. Ya niku para sedulur, begitu dites DNA ternyata genetika Arabnya cuma 3,4%, sangat sedikit. Mungkin dari ibunya ada yang kawin dengan orang Arab, maka habaib menurut para sejarah batal sebagai orang Arab. Jadi lek Kanjeng Nabi ngendiko cintai orang Arab, ini maksudnya bukan habaib, karena habaib bukan orang Arab. Faham napa mboten? Faham napa mboten? Faham gak faham, sing penting mangkut-mangkut beres. Para syarek, para rasul, ini yang harus difahami oleh sampean. Ini adalah ilmu. Sampean nentang ini, nentang ilmu. Habaib nentang data keilmuan, nentang ilmu. Ilmu niku sifatnya Gusti Allah. Terus Imam Ghazali, ilmu iku sifatnya Gusti Allah. Nentang ilmu, nentang Gusti Allah. Sapa mawon sampean, sak pinter-pintere sampean, sak gede-gedene wong Indonesia nglawan ilmu, gak bakal menang sampai kapanpun sampean. Kenapa badan? Para syarek, para sedulur. Maka dari itu para syarek, para sedulur, kalau Ba'alwi itu tidak bisa disebut sebagai orang Arab, baik secara perjalanan genetika, perjalanan sejarah datuk-datuknya tidak bisa disebut sebagai orang Arab, mereka tidak bisa disebut orang Arab, ditambah lagi genetika tes DNA-nya juga tidak mengandung Arab, karena mereka bukan orang Arab, maka habaib Ba'alwi tidak bisa disebut sebagai keturunannya Kanjeng Nabi, karena nyata-nyata Kanjeng Nabi menyatakan dirinya ana Arabiyun, saya adalah orang Arab, berarti habaib bukan putra Kanjeng Nabi. Orang bisa, batal. Ya aku watuk terus gitu. Telat mangan wengi ki aku iki. Biasanya kalau dipanggil di Cirebon, biasanya sebelum ngaji suruh makan dulu, ini suruh ngelantik dulu, resiko ini. Lebar ngaji jaluk mangan problem. Sebab kata orang Jawa, kalau bar ngaji mangan ku bajingan pak. Bar ngaji mangan bajingan. Kiai bar ngaji mangan yo kiai bajingan dasmu. Orang ngerti kaya nahan luweh kawit esuk ya. Para syarek, para rabu, para sedulur, faham napa mboten? Faham napa mboten wong ngono kiri? Melek napa mboten? Jadi lek seumpama Ba'alwi menurut secara catatan genetika dan sejarah itu tidak bisa disebut Arab, maka habaib ora bisa disebut putuhe Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ini wong Arab. Logika kayak gue pe. Jadi artinya nek ono ning Wonogiri ngaku-ngaku habib, ngaku putuhe Kanjeng Nabi, ning arsane Gusti Allah dosa apa ora? Dosa gede ning arsane Gusti Allah, tanggung jawab ning akhirat mangke. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Maka kami masyarakat Nahdlatul Ulama mendorong kepada habaib, sudah diakui saja nggak apa-apa. Kalian keturunan Yahudi juga nggak apa-apa. Orang Yahudi juga banyak yang alim, banyak yang pinter kok. Dan tidak kurang penghormatan kami terhadap kalian kalau kaliannya alim, kalau kaliannya pinter, kalau kaliannya bawa ilmu, kalau kaliannya akhlakul karimahnya benar, ngajari masyarakat Indonesia benar, kami tetap menghormati. Akan kami jadikan kalian sebagai pemimpin.
karena membawa agama. Walaupun genetika kalian Yahudi nggak jadi masalah. Imam Ibnu Jurayj juga seorang Yahudi, jadi ulama besar. Imam Ka'bul Akbar termasuk Wahab bin Munabbih, termasuk yang dibanggakan oleh seluruh ulama tafsir, yaitu adalah Imam Abdullah bin Abdissalam, adalah pakar tafsir, pakar sejarah Al-Quran, waliullah, kekasih Gusti Allah, rujukan para ulama-ulama tafsir dan riwayat para syekh rasul. Beliau adalah keturunan Yahudi, gak jadi masalah kok. Jadi kalau seumpama PCNU mengatakan bahwa habaib itu keturunan Yahudi, bukan dalam rangka menghina habaib, tetapi ini mendudukkan habaib pada tempatnya yang sebenarnya. Jadi sampeane sing dadi habib ojo kok nerima, kok gak nerima, sampean ning gene dhewek kok gak nerima sampean. Lek kula ngendika panjenengan niku genetika Jawa, menghina apa tidak? Menghina apa tidak? Kalau sampean mengatakan bahwa saya sampean itu genetikanya genetika Sunda, menghina apa tidak? Kalau saya mengatakan Anda itu genetikanya genetika Arab, menghina apa tidak? Kalau saya mengatakan Anda itu genetikanya genetika Yahudi, menghina apa tidak? Bukan menghina, itu kita lagi bicara ilmu dan data. Ilmu jangan ditentang, data jangan ditentang. Melawan ilmu, melawan Allah, Anda bakal jadi orang gila. Badan nggak ada yang salah genetika Yahudi, nggak salah. Yang menciptakan gen itu adalah Allah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, antara para habib yang dari Yaman yang genetikanya langsung ke sana ikut ke Yahudi, dengan para syarif dan sayyid dari Hijaz yang menurunkan wali songo, yang menurunkan ulama-ulama kiai sing ono ning tanah Jawa, termasuk Wonogiri, khususnya adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Mereka adalah para syarif dan para sayyid. Iku maka ora bisa disebut habib, lan habib ora bisa disebut sayyid dan syarif. Itu sesuatu hal yang berbeda. Milo sebutane wali songo sedoyo niku sebutane sayyid, gak ono sing habib, gak ono. Sunan Rahmatullah, Sunan Ampel Sayyid Rahmatullah bin Sayyid Ibrahim Asmorokondi As-Samarkondi, Samarkand, bin Sayyid Maulana Al-Maghribi, bukan Maulana Al-Hadrami, bukan Maulana Al-Yamani, tapi Al-Maghribi. Itu menunjukkan bahwa wali songo itu bukan dari Yaman. Kalau Anda mengatakan wali songo berasal dari Yaman, berarti Anda menyalahi aturan kekancingan sejarah Nusantara. Kenapa badan? Poros cerek, perawu, poros setulus teh mawon. Kemudian poros cerek, poros dulur, Sunan Derajat, kemudian Sunan Kalijaga, termasuk Syarif Hidayatullah. Gak ono sing nyebut Habib Hidayatullah, gak ono. Le panjenengan masyarakat Wonogiri kalau mau ziarah ke Cirebon, gak ono sing ngendika aku arep ziarah ning Habib Hidayatullah, gak ono. Pasti ngendikane apa? Syarif, karena beliau adalah seorang syarif. Termasuk 7 kilo dari sini ada seorang syarif di Wonogiri, Syarif Muhsin Al-Farisi, seorang syarif itu. Awas, dijaga makame, jangan sampai ono habib sing nakal di habib benang. Gak kena ono kuburan tua di habib benar, di habib benar. Nganti irungnya aku ya di habib-habib. Mentang-mentang irungku dawa di habib-habib. Ku sabar habib ndasmu, gara-gara irungnya dawa ki habib ki ora makam tok sing di habib-habib, ki irungnya wong ya di habib-habib. Poros cerek, poros dulur. Poros cerek, poros dulur. Istilah yang berbeda. Istilah yang berbeda, poros cerek, poros dulur. Syarif Sayyid ingkang wonten dumateng Uzbekistan, ingkang wonten dumateng Samarkand, ingkang wonten dumateng Maghribi, ingkang wonten dumateng Pakistan. Niku para syarif proposul membenamkan dirinya, tidak mau disebut syarif, tidak mau disebut sayyid. Kenapa? Sebab
dengan Rasulullah, akhirnya merusak nama baik Rasulullah. Maka mereka mau disebutnya apa istilahnya? Istilahnya dengan istilah makhdum. Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Kalijaga Maulana Makhdum Kalijogo, Sunan Ampen Maulana Makhdum Ampel, Sunan Gunung Jati Maulana Makhdum Gunung Jati. Di Pakistan itu banyak makhdum. Ojo ora percaya aku ning India Pakistan 6 tahun akeh makhdum. Makhdum adalah para syarif dan para sayyid, yaitu adalah mereka semua tidak mau disebut sayyid dan syarif karena takut menyalahi akhlaknya Rasulullah sehingga merusak nama baiknya Rasulullah. Maka mereka memendamkan dirinya sendiri dan disebutnya makhdum. Ternyata di Indonesia itu para syekh Rasul banyak makhdum dan makhdum istilah Pakistan, istilah Uzbekistan, istilah Samarkand, istilah Maghrib, bukan istilah Yaman. Di Yaman tidak ada istilah makhdum. Wis sing deleng sejarah kaya kebe wis ora bisa disebut sing nyaman yo mal. Apa sampean melotot-melotot ning aku iki? Keimangan orang melotot tok ke wong ono kiri. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Para cerek para rawuh para sedulur sedherek mawon. Maka dari itu para syekh wali songo lan pural para ulama Nusantara ora bisa disebut Habib. Habib gak iso disebut syarif, gak iso disebut sayyid. Angger ene ning Wonogiri ono Habib ngaku sayyid ngaku syarif, tanggung jawab nang ngarsane Gusti Allah taala. Ken Yahudi ngaku Habib ngaku sayyid, apa ngaku sayyid ngaku syarif. Para cerek para sedulur, ada yang mengatakan penelitian ini bagaimana kalau seumpama meneliti jalurnya Habib, dasar penelitiannya ke Imaduddin itu diterapkan kepada Wali Songo, Wali Songo pun akan tidak diterima nasabnya dasmu. Karena kalau seumpama di Habaib di Ba'alwi ukurannya adalah kitab sezaman. Tapi kalau di Wali Songo, kalau seumpamanya disyaratkan kitab sezaman, maka Wali Songo pun tidak ada yang nyambung, maka nasabnya akan tertolak. Niki pikiranmu sing gak bener, niki kiasun batil. Kenapa? Menyamakan nasab Ba'alwi dengan nasab para Wali Songo salah. Menyamakan sejarah Ba'alwi disamakan dengan sejarah Wali Songo gak bener. Niki kiasun batil niki Pak. Bila sampean maca kitab Al-Kafil Muntakhab fi Ilmin Nasab, bahwa sing jenenge nasab niku wonten nasab sing sahih, wonten nasab sing maskuk, wonten nasab sing muttarib, wonten nasab sing mukhtalafun fi. Kathah nasab niku boten sami. Senajan podo bae mie tapi pinggih benten-benten ana mie goreng, ana mie rebus, ana mie indomie, ana mie bakso. Lho sampean damel mie bakso dengan cara damel mie ayam, ya salah Pak. Mie ayam disamakan dengan mie bakso, mie baksonya disamakan dengan mie goreng, ya salah kabeh, bubar kowe sampean. Wali Songo dengan Habaib gak bisa disamakan sejarahnya, gak bisa disamakan nasabnya, kesohihannya, kefiqotannya, walaupun di dalamnya sama-sama ada perbedaan, tetapi perbedaannya bukan dalam bingkai kebohongan, bukan dalam bingkai pemalsuan, bukan dalam bingkai rekayasa nyambung marang Kanjeng Nabi, tapi dalam bingkai durung ketemu. Jadi jangan disamakan antara ceritanya Wali Songo dengan Habaib. Kenapa para salaf Rasul? Karena Habaib dari dulu, dari mulai Hadromat itu terindikasi di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab, termasuk
termasuk para syarif para sedulur yang sudah diceritakan, yang sudah difatwakan oleh Naqabatul Ashraf, lembaga pencatatan nasab para syarif para sayyid keturunan Kanjeng Nabi, yaitu diantaranya adalah Syarif Maulana Syamsuddin Al-Houthi, yaitu saking Yaman dewek, saking Yamane piyambak membatalkan nasabnya Ba'alwi termasuk dari Mesir dan Jordan. Kenapa sebabnya? Sebab di dalam sejarah dan di dalam catatan nasab-nasab daripada Ba'alwi itu terindikasi banyak pencangkokan, banyak cerita yang tidak benar, banyak satu cerita dan riwayat yang dibuat-buat, ceritanya bisa sing gak benar. Maka dari itu diperlukan kitab sezaman. Ucin tega benar. Mulai dari Said Ahmad Al-Abah diklaim oleh Ba'alwi sebagai Said Ahmad Al-Muhajir yang nyata-nyata di dalam sejarah tidak pernah pindah ke Yaman, tapi diklaim oleh Ba'alwi Said Ahmad pindah ke Yaman. Akhirnya Said Ahmad Al-Abah kemudian diganti Man. Tiba-tiba kemudian ada orang mengatakan Said Ahmad punya anak di Yaman namanya Ubaidillah. Diteliti, Said Ahmad hidup pada abad ketiga Hijriyah. Catatan dari ketiga, abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, hampir 600 tahun. Tidak ada satu sejarah pun, tidak ada satu ilmu nasab, satu catatan nasab pun para pakar nasab yang menyebutkan Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah, itu tidak ada. Nah terus bagaimana? Yang salah siapa? Apa kita yang salah? Termasuk Imam Al-Ubaidili, seorang ulama ahli nasab yang suka mencatat nama-nama nasab cucu-cucunya Rasulullah, hidup sezaman dengan Said Ahmad. Ketika itu saudara-saudara kalian dekat dengan keluarganya, sudah akrab dengan keluarganya, jadi beliau sangat tahu bagaimana keluarganya dan ada berapa anaknya. Di dalam kitabnya mengatakan Said Ahmad punya anak 3. Makanya Imam Ubaidili menegaskan dengan lafaz adat, dengan lafaz bilangan, ada 3. Menurut ilmu nasab mengatakan kalau seorang nasabah menyebutkan nasab dengan bilangan seumpama ada 3, berarti bukan 4, bukan 5. Yang disebut dengan adatu hasrin, meringkas, ay munhasiratun ala thalathatin, bahwasanya Said Ahmad tidak punya anak 4, tidak punya anak 5, tapi anaknya Said Ahmad ada 3. Siapa? Muhammad, Husain dan Ali. Beliau tidak menyebut Ubaidillah. Terus yang salah siapa? Termasuk kitab-kitab yang lainnya saudara-saudara sekalian. Termasuk kitab-kitab yang lainnya yang dibaca oleh para ulama-ulama muda NU, itu masalah bab yang nasab dan sejarah, itu bukan sekedar 1-2 judul kitab, tapi yang sudah diteliti itu 280 judul kitab. Semakin banyak kitab, semakin ketahuan bobrok daripada pemalsuan nasabnya kaum Habaib dan Ba'alwi. Meleknya melek enggak? Kupingnya bolong apa enggak? Nah ini masalahnya saudara-saudara sekalian. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh riwayat orang-orang Yaman dari Banul Ahdal dan Banul Qudaimi, yang kedua suku itu juga sama-sama tadinya ingin memalsukan nasab atas nama Rasulullah, tapi enggak jadi. Kenapa sih di Hadramaut Yaman dan orang Irak tuh banyak kepengen mengaku cucunya Rasulullah? Sebab pada waktu itu di Irak dengan di Hadramaut itu terjadi kemiskinan yang sangat luar biasa. Ketika mengaku cucunya Rasulullah, banyak rezekinya, banyak orang yang menjamin. Jadi tujuannya dunia, tujuannya gak bener mengatasnamakan Rasulullah. Termasuk Habaib, termasuk Ba'alwi.
Ahdal, Banul Qudaimi ini adalah kedua suku yang terakhir kali menemani Said Ahmad. Bersama Said Ahmad pindah dari Irak menuju ke Irak Selatan. Banul Ahdal, Banul Qudaimi termasuk sukunya Said Ahmad. Golongannya Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Alawiyun itu nisbat kepada Sayyidina Ali, bukan Alwi bin Ubaidillah mbahnya Habib, bukan. Kenapa disebut Alawiyun? Karena orang-orang yang mencintai Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Bangsanya itu adalah bangsa Irak, madhabnya Syiah Imamiyah, genetikanya banyak Yahudi. Begitu berjalan dengan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi itu sama dengan para sejarawan yang bercerita tentang masalah Said Ahmad. Apa? Bahwasanya Said Ahmad itu gerah, Said Ahmad sakit di Irak Selatan. Begitu sakit di Irak Selatan, beliau meninggal di Irak Selatan dan dikuburkan di Irak Selatan. Yang memandikan, yang mengkafani, yang nyolati, yang kuburi diantaranya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi. Dikuburnya di daerah Nejef, Irak Selatan. Nejef. Supados panjenengan paham. Begitu sudah dikuburkan di Makimi bersama golongannya Said Ahmad, tanpa Said Ahmad karena Said Ahmad sudah meninggal, tapi golongan Syiah Imamiyah, bangsanya bangsa Yahudi, menuju ke Hadramaut Yaman. Jadi golongan Alawiyun atau Syiah Imamiyah menuju ke Yaman itu tanpa Sayyid Ahmad. Makanya sejarawan mengatakan Said Ahmad tidak pernah pindah ke Hadramaut, tidak pernah pindah ke Yaman karena meninggal di daerah Najaf. Begitu sudah sampai ke Yaman, orang Alawiyun Syiah Imamiyah yang ikut sama Said Ahmad masuk di Hadramaut, Yaman yang termasuk Yaman Selatan. Kemudian saudara-saudara sekalian, kemudian yang lainnya di antaranya Banul Ahdal di kota Son'a, kemudian Banul Qudaimiyah di bagian Yaman Selatan yang lainnya. Menurut ceritanya Banul Ahdal seperti ini di dalam sejarahnya, ketika Banul Ahdal itu datang ke Hadramaut, main-main ke Hadramaut, lagi bisnis jualan sesuatu ke Hadramaut, itu ternyata di Hadramaut sedang ribut geger apa? Katanya ada Said Ahmad punya anak Ubaidillah dan ternyata muhibbinnya sudah ribuan orang mengaku cucunya Rasulullah. Banul Ahdal kaget luar biasa karena Said Ahmad sudah meninggal. Begitu dilihat, subhanallah, yang mengaku dirinya Said Ahmad keluar itu disembah-sembah, disanjung-sanjung, dijunjung-junjung, kakinya dicium. Anak keturunannya yang namanya Ubaidillah dan anak keturunannya, keluarganya yang framing, mendoktrin bahwa kita adalah cucunya Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan syafaat kita, kecuali dengan izin kita, karena kita adalah cucunya Rasulullah. Orang Hadramaut ribuan terdoktrin, buta semuanya akhirnya. Banul Ahdal kaget karena Banul Ahdal tahu Said Ahmad sudah meninggal. Yang mengkuburkan mereka, yang mengkafani mereka, yang mensolati mereka, kok bisa Said Ahmad ada lagi? Akhirnya kemudian Banul Ahdal memanggil kawannya Banul Qudaimi, datang mengatakan kepada Banul Qudaimi, itu ada Said Ahmad. Mana? Itu katanya Hadramaut ada Said Ahmad, itu punya murid banyak sekali. Kata Banul Qudaimi mengatakan nggak mungkin, Said Ahmad sudah meninggal. Ya tapi kamu kesini aja. Begitu datang, betul-betul muhibbinnya sudah ribuan orang. Itu ternyata ada itu Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah, mengaku cucunya Rasulullah. Akhirnya Banul Ahdal, Banul Qudaimi mengingatkan masyarakat semua, ya ma'asyiran nas, inna Sayyid Ahmad qad mata bi Najaf. Sesungguhnya Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf, sudah wafat di Najaf, sudah dikuburkan di Najaf, bahwa makomnya ada di Najaf. Saya yang mengkuburkan, kami yang mengkafani, kami yang mensolati. Siapapun yang mengaku diri Said Ahmad berarti kadzab, pembohong.
Subhanallah, ternyata doktrinasi daripada Said Ahmad yang palsu itu luar biasa, sehingga akhirnya muhibbinnya marah, lapor kepada Ubaidillah dan Said Ahmad yang palsu itu. Akhirnya dengan kekuatan mereka, karena di Hadramaut sangat luar biasa kekuatannya, akhirnya Banul Ahdal diusir, Banul Qudaimi diusir. Kata Banul Ahdal mengatakan, sehingga fitnah ini sampai detik ini masih ada. Akhirnya di antara Banul Ahdal dengan Banul Qudaimi ada yang mengendap-endap, pengen mengintip sebetulnya siapa sih yang mengaku dirinya Said Ahmad, itu siapa. Begitu akhirnya diintip pura-pura jadi muhibbin, begitu keluar yang mengaku Said Ahmad, memang orangnya gagah, memang orangnya ganteng, irungnya panjang, jenggotnya bagus. Ibu Ubaidillah juga orangnya gagah. Begitu subhanallah keluar, orangnya pada sholawat semua kepada kanjeng Nabi. Akhirnya itu kakinya dicium-cium. Saudara-saudara sekalian, omongan doktrinnya sangat luar biasa. Tetapi kata Banul Ahdal, Banul Qudaimi mengatakan, oh ternyata dia yang mengaku Said Ahmad. Aku kenal, kami kenal, itu bukan Said Ahmad, itu dia namanya Muhammad bin Sulaiman, seorang Yahudi dari Irak, yaitu yang bermadzhab Syiah Imamiyah. Melek. Kalau saya cerita tentang sejarah Habib, kata sampean saya benci ke Habib apa bukan? Apakah saya berarti menfitnah Habib apa tidak? Ini sejarah saudara-saudara sekalian. Akhirnya saudara-saudara yang ke Banul Ahdal, Banul Qudaimi, makamnya Said Ahmad ada di Najaf. Di dalam perkembangan selanjutnya saudara-saudara sekalian, itu makamnya Said Ahmad yang ada di Najaf itu juga dipalsukan oleh kaum Ba'alwi. Di mana? Dibuat sendiri di Yaman, tepatnya di daerah Husaisah, dibuat makam. Kata Ba'alwi mengatakan, kata habaib yang ada di Hadramaut mengatakan, ini makamnya Said Ahmad Al-Muhajir yang asli, padahal yang aslinya ratusan tahun sudah ada di Najaf, tapi dibuat palsu oleh para Ba'alwi, oleh kaum habaib yang ada di Hadramaut. Jadi pemalsuan makam, pembuatan makam palsu sudah dilakukan oleh kaum Ba'alwi sejak dulu sampai detik ini juga masih dilakukan. Karakternya hampir sama. Jadi judul sanes tentang Indonesia tok zaman Rumi sono. Akhirnya proses makam Said Ahmad ono kali setunggal teng Najaf nomor kaping kali teng Husaisah ratusan tahun, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 800 tahun ulama sudah mufakat makamnya Said Ahmad ada di Najaf, Irak Selatan. Catatan sejarah menyatakan demikian. 800 tahun orang kalau berziarah ke makamnya Said Ahmad ada di Najaf di Irak Selatan. Tetapi begitu Habib mengklaim katanya makamnya Said Ahmad di Husaisah, dibuat palsu. Seluruh orang Hadramaut kalau ziarah ke Said Ahmad ke Husaisah. Sekarang saya tanya, itu membuat fitnah apa tidak? Membuat fitnah apa tidak? Makanya jangan aneh kalau seumpama ada oknum Habib yang sekarang memalsukan makamnya ke RT semua Diningrat ada di Semarang, padahal aslinya ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Dibuat palsu. Makam yang asli yang ada di Semarang itu makamnya siapa? Makamnya Singobarong, katanya dibuat KRT semua Diningrat, ditambah lagi namanya ada Habibnya, Habib Hasan bin Toha bin Yahya, diselewengkan namanya, dipalsukan makamnya, dipilokkan sejarahnya. Memang keturunan datuk-datuknya memang seperti itu, gak usah aneh sampean. Jadi kalau sampean teledor entek sampean ke Wonogiri, melek napa mboten? Melek napa mboten? Sok muhibbin arep protes apa ning kula.
Jadi para syarek para sedulur sedaya subhanallah. Maka dari itu para syarek para sedulur sedaya apalagi makam yang ada di Husaisah itu bukan berdasarkan jasad fisik, tapi berdasarkan syafaat atau seolah-olah seperti kasyaf karomah. Katanya Habib Abdurrahman kepengen tahu makom leluhurnya yang namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Begitu jalan-jalan ke Husaisah, dia melihat cahaya turun dari langit jatuh di tanah Husaisah, maka saya yakin di situ adalah makom Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Maka kemudian dibuat makom, akhirnya makomnya Sayyid Ahmad ada 2. Jadi klaim makam yang ada di Husaisah bukan berdasarkan data sejarah, bukan berdasarkan data fisik, tetapi berdasarkan satohat, semacam kasab habaib yang belum tentu benar. Bahkan kata Nakobatul Ashraf, lembaga nasab yang ada di Jordan, para syarif, para said mengatakan cerita itu dongeng dan palsu, tidak bisa dipercaya. Tetapi kaum Ba'alwi ini ingin memalingkan masyarakat Islam dari Mekah ke Hadramaut, dari Irak ke Hadramaut. Jadi seolah-olah yang diagung-agungkan Hadramaut bukan lagi Irak, Syekh Abdul Qadir Al-Jiladi, persis pada waktu zamannya Abroha, Raja Abroha. Ketika itu saudara-saudara kalian, dari Yaman membuat di Son'a, yaitu membuat bangunan emas untuk memalingkan masyarakat supaya jangan menghadap Ka'bah tapi menghadap yaitu apa yang ada di Yaman, tapi semuanya gagal. Saudara-saudara sekalian, ada lagi cerita daripada orang Mesir. Bagaimana ceritanya orang Mesir? Mesir itu pernah dikuasai oleh orang yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Siapa namanya? Kebetulan namanya sama dengan mbahnya Habib. Siapa? Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Ada Habibnya. Bahkan sebagian disebutnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi karena mengaku dirinya Imam Mahdi, itu datangnya dari Yaman. Kebetulan ibunya juga sama dengan Ubaidillah bin Ahmadnya Habib, yaitu pindah ke Madinah. Maka sebagian para sejarawan mengatakan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang ada di Mesir adalah kakek buyutnya Ba'alwi Habaib juga sama. Karena datanya sama, sifat karakternya juga sama. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, anak Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini itu kemudian yang mendoktrin masyarakat Mesir dengan Afrika, dengan doktrin Dzurriyyatur Rasul, dengan doktrin Ahlu Baitir Rasul. Jadi seolah-olah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bicara Ahlul Bait, maksudnya adalah mereka. Kalau seumpama Rasulullah bicara Dzurriyyatur Rasul, keturunan Kanjeng Nabi, berarti maksudnya adalah mereka. Ini persis seperti habaib. Seolah-olah Ahlul Bait adalah mereka, seolah-olah dzurriyyah adalah mereka, sehingga menentang mereka itu sama dengan menentang Rasulullah. Ini doktrinnya mereka seperti itu. Akhirnya masyarakat Mesir tertundukkan semua, masyarakat Afrika lemah semua kekuatannya. Akhirnya ternyata mereka memiliki program terselubung, niat busuk. Untuk apa? Untuk menguasai Mesir dan Afrika. Mulai satu-satu pos ekonominya diambil, pos politiknya diambil, sosial keberagamaannya diambil, pos militernya diambil, pos kepolisiannya diambil, semuanya diambil. Begitu mereka sudah menguasai baik secara kultur dan secara struktur di Mesir dan Afrika, kemudian mereka mendirikan empire kekuasaan yang disebut Banu Fatimiyah. Itu orang Yahudi, Pak. Makanya di sini kita harus hati-hati masalah ini supaya kaliannya paham. Saudara-saudara sekalian, Banu Fatimiyah di dalam perjalanannya mengaku dirinya cucunya Rasulullah, pengen dihormati, tapi mereka tidak pernah menghormati orang lain.
pengen diagung-agungkan tapi mereka menginjak leluhur orang lain, pengen dimuliakan tapi mereka merendahkan orang lain. Bahkan terjadi kekejaman-kekejaman pada perjalanan selanjutnya, terjadi kekejaman-kekejaman, pembunuhan, perebutan harta orang-orang yang tidak bersalah atas nama cucunya Rasulullah. Direbut hartanya dari 1 juta, 2 juta, ratusan juta, puluhan juta, sampai 500 juta, miliaran ibarat zaman sekarang. Akhirnya habis itu orang Mesir dan orang-orang Afrika, didoktrin, dikuasai oleh Banu Fatimiyah, keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. 200 tahun hancur Mesir dengan Afrika. Ini jangan sampai Indonesia seperti itu, maksudnya seperti itu. Subhanallah, saudara-saudara sekalian. Begitu mereka semua saudara-saudara sekalian sudah menguasai, mendoktrin, ternyata melakukan tindakan-tindakan kejahatan, merebut istri-istri orang, kemudian juga saudara-saudara sekalian, kemudian juga suaminya dibunuh, kemudian juga anak-anaknya diperkosa, mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Orang Afrika, orang Mesir terbungkam, tidak ada yang berani menjawab. 200 tahun, Pak. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti Mesir. Dan jawabannya malam ini ada di Wonogiri, bahwa kami Indonesia tidak akan seperti Mesir. Kami umatnya Rasulullah siap bergerak untuk mempertahankan, mensucikan nama baik Rasulullah dari para begundal-begundal yang mengaku cucunya Rasulullah tapi karakteristiknya jauh dari akhlaknya Rasulullah. Jadi tindakan PCNU semacam ini sudah sangat tepat. Itu akan memberikan hal yang positif terhadap umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama, karena yang banyak dari korban adalah orang NU. Saudara-saudara sekalian, maka akhirnya Mesir menangis, Afrika menangis, tidak bisa berbuat apa-apa, seluruh pos sudah dikuasai. Akhirnya mereka kemudian banyak yang haji ke Baitullah dengan di Ka'bah, menangis di depan Allah. Bagaimana ini masa cucunya Rasulullah seperti ini? Akhirnya mengadu di salah satu sultan daripada Banu Abbasiyah, yaitu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu saya lagi haji, menangis masyarakat Mesir, menangis masyarakat Afrika, mengadu. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bergerak untuk meneliti. Begitu diteliti, ternyata Banu Fatimiyah itu adalah menjual nama Rasulullah. Ternyata mereka adalah orang Syiah Imamiyah, genetikanya Yahudi, menjual nama Islam, menjual nama Rasulullah sebagai cucunya. Maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meminta restu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani istikharah, isyaratnya harus diberesin. Maka kemudian berdasarkan perintah Sultanul Aulia Al-Khawfus Somadani wa Nur Sati'ul Burhani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Salahuddin Al-Ayyubi bergerak. Satu, membereskan kaum salibis yang ada di Palestina dan Konstantinopel. Nomor 2 adalah membereskan anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, Banu Fatimiyah, seorang Yahudi yang mengaku cucunya Rasulullah, mempecundangi umat Islam yang ada di Mesir dan ada Afrika. Diserang habis-habisan, beres. Mesir merdeka, Afrika merdeka. Kembalikan kepada rakyat. Makanya Laskar Sabilillah bekerja sama dengan NU dan Bansar ini sebagai pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, ini banyak cerita-cerita semacam itu. Bukan itu aja, banyak sekali cerita-ceritanya. Apalagi semakin banyak dikaji referensinya, kitabnya, semakin banyak luar biasa hal-hal yang tidak baiknya. Karena mereka itu Syiah Imamiyah, ideologinya adalah ideologi Yahudi. Walaupun mereka ada yang Islam, tapi tetap sifat Yahudi, karakter dan ideologinya tidak pernah hilang. Banyak yang condong di komunis, banyak yang condong di komunis. Yaman ketika itu bersatu, Republik Yaman bersatu.
Dipecah belah oleh siapa? Dipecah belah oleh kaum Ba'alwi yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Tapi nyata-nyata setelah dipecah, kemudian kaum Ba'alwi berada di Yaman Selatan. Nyata-nyata ternyata akhirnya mereka membentuk Republik Komunis Yaman Selatan. Bukan Islam, tapi komunis Yaman Selatan. Wakil presidennya namanya Abdurrahman Al-Jufri, Habib Abdurrahman Al-Jufri. Ini adalah bapaknya Habib Ali Al-Jufri, yang kata Habib mengatakan kalau ingin melihat wajahnya Rasulullah, lihat saja wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Ini bapaknya Habib Ali Al-Jufri, itu terusir dari Yaman. Kenapa? Sebab beliau terakhir menjabat wakil presiden Republik Komunis Yaman Selatan yang diusir oleh orang-orang Yaman. Di antaranya siapa lagi? Partai Sosialis Yaman yang bergerakkan Leninisme dengan Marxisme. Karl Marx dengan Lenin itu genetikanya sama dengan Habibnya sampean. Apa? Genetika Yahudi Askenazi. Lenin genetika Yahudi Askenazi. Karl Marx genetika Yahudi Askenazi. Termasuk Profesor Dr. Snoek Hogronil Belanda yang menjajah sampean pura-pura jadi Islam, yang disebut dengan menyamarkan dirinya menjadi yaitu Haji Abdul Ghafur, itu juga genetikanya Yahudi Askenazi. Termasuk Van der Berg yang membelokkan nasabnya Wali Songo juga Yahudi Askenazi. Termasuk Habib sampean Yahudi Askenazi. Mereka sama-sama satu keluarga bergerak di dunia untuk menguasai dunia. Saudara-saudara kalian, melek napa mboten? Melek napa mboten? Masya Allah, saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, di antara lagi adalah ketua Partai Komunis Yaman, Sosialis Yaman, siapa? Namanya Al-Habib Abdurrahman Asgaf. Perdana Menteri Republik Komunis Yaman Selatan siapa? Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Atos. Mau apa ente? Mau marah sama siapa? Sok, Muhibbin ada yang mau marah. Sok, fakta sejarah itu seperti itu. Bagaimana itu datanya? Klarifikasi. Makanya ada catatan sejarah mengatakan bahwasannya yang memperkenalkan komunis di Indonesia itu bukan orang Indonesia. Di Indonesia itu dulu tidak kenal komunis. Indonesia itu tidak kenal komunis. Komunis itu bukan madhab asli Indonesia, bukan. Komunis itu bukan madhab ahli Indonesia. Madhab asli Indonesia itu apa? Satu adalah Hindu, nomor dua adalah Buddha, animisme, dinamisme. Madhab asli Indonesia diantaranya adalah Islam Brahman, Islam Brahman, Islam Kapitayam, Islam Sunda Wiwitan, Islam Kejawen. Kejawen asalnya Kejavaan. Kejavaan itu asalnya dari keturunannya Javen bin Javid bin Nuh, karena orang Jawa itu keturunannya Nabi Nuh. Makanya orang Arab apa orang-orang Eropa kalau bilang orang Jawa bukan Javais tapi ono ene Javanis. Itu namanya agama Brahman yang terakhir dibawa oleh kaum Hawariyun, yaitu agama tauhidnya Nabi Ibrahim Brahman, membawa konsep monoteisme, Tuhan sebagai peralihan daripada bahasa Allah Subhanahu wa taala diganti yang. Kalau nyebut Allah maka dibunuh oleh Roma, maka nama Allah diganti dengan yang oleh orang Cina Selatan, apa Cina kuno. Orang Cina kuno itu menurut Profesor Dr. Kamal Shalibi mengatakan mereka termasuk Banu Israel, maka dari itu adat budayanya pakai gamis.
Di sana ada catatan-catatan Nabi Muhammad juga ada, Kanjeng Nabi bakal teka ada, cuma diciri apa dialibasakan Cina kuno, termasuk lafaz Allah diganti dengan yang. Tuhan yang satu tidak diperanakan, tidak punya anak, Tuhan yang satu maha kuasa pemilik langit dan bumi, dan kita akan kembali kepada Dia. Yang ini adalah bahasa kuno Cina sebagai peralihan dari lafaz Allah, sebab kalau disebut Allah maka mereka akan dibunuh oleh apa? Dibunuh oleh Roma. Maka kemudian ini agama Brahman ini diperkenalkan, yaitu ada di tanah Sunda, ada di tanah Jawa yang disebut Kejawen, yang disebut Kapitayam, yang disebut Sunda Wiwitan. Maka orang Sunda Wiwitan yang ada di Baduy, Kejawen yang ada di kampung-kampung Jawa, walaupun mereka nggak sholat, tapi kalau ditanya Gustine sampean sopo, ya Allah. Makanya orang NU dan para wali songo ketika sholat dialihbahasakan menjadi sembahyang, enggak begitu keberatan. Apa sebab? Sebab yang adalah alih bahasa daripada Allah, bahasa Cina kuno, nggak ada bedanya. Curah orang HTI ini kadang-kadang sok rese, sembahyang itu Hindu, kalau kita itu sholat sembahyang Hindu. Kalau Hindu bukan yang apa Hindu? Hindu itu Brahmana, Wisnu dan Siwa. Kalau Buddha, Sang Buddha Gautama, nggak ada istilah yang. Kalau disebut Sang Hyang Widiwoso, itu berarti agama Brahman yang dipegang sebelum Hindu dan Buddha, sebelum animisme dinamisme yang datang dari diantaranya adalah dari Cina kuno, yaitu adalah agama tauhidnya Nabi Ibrahim, disebut agama Brahman. Jadi Sunda Wiwitan Kapitayam begitu juga menjadi Kejawen. Ngerti gak ngerti, yang penting mangkut beres. Mungkin apa buatan? Komunis tidak dikenal oleh orang Indonesia. Yang memperkenalkan komunis itu siapa? Ba'alwi, yaitu adalah Belanda, dari orang-orang dibawa oleh Belanda, yaitu Yaman, Hadramaut, golongannya Ba'alwi Habaib. Makanya fitnah komunis di Indonesia itu adalah semua tokoh-tokohnya komunis itu habaib semua. Pada tahun 1943 mulai muncul saudara-saudara sekalian, apa 1945 mulai muncul saudara-saudara sekalian faham komunisme yang ada di Indonesia. Akhirnya mau dibuat partai PKI, membuat fitnah di Indonesia, sudah membunuh ribuan nyawanya para ulama, para kiai, ribuan nyawanya para ulama, para kiai kampung, ribuan nyawanya para kiai, para ulama pribumi. Itu yang menggagas itu siapa? Yang menggagas adalah saudara Musa. Musa itu siapa? Musa adalah Al-Habib, Musa bangsanya Al-Munawwar. So, karena protes apa? Ngomong kiri. Pada tahun 1965 terjadi gerakan 30 SPKI. Banser akeh sing diracun, kiyaine dicincang, orang mung kiai, jenderal pengkolan Indonesia dicincang habis oleh mereka yang mengatasnamakan komunis dan pergerakan G30 SPKI. Ternyata di belakangnya itu ada, ternyata yang mimpin pembunuhan ulama NU, membakar pesantren itu sobo. Mereka ternyata adalah kaum habaib DNAID, namanya Al-Habib Ahmad Al-Aidid, membunuh para ulama, para kiai, tangannya penuh dengan darah koyak kiai dari para ulama NU. Ini wong NU gak sadar ya keterlaluan sampean, gak usah jadi pengurus NU sampean. Ki mlongone sampean mlongo ngerti apa mlongo keter sampean. Melek napa mboten? Melek napa mboten? Kupingnya bolong napa mboten? Nggih ta? Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Termasuk gerakan komunis PKI yang digerakkan ada di Kalimantan, memecah belah umat Islam, menghancurkan pesantren, membunuh para ulama, para kiai yang ada di Kalimantan. Siapa gembongnya?
dukungnya adalah Al-Habib Ahmad Sufyan Barakbah dengan Al-Habib yaitu adalah Muhammad Fahrul Barakbah, dua Barakbah. Jadi kalau Anda tidak hati-hati terhadap Habib, salah Anda sebagai bangsa Indonesia. Karena cerita ini saya singkat benar. Mungkin apa betul? Melek apa betul? Melek apa betul? Poros cerek poros dulu. Sampai detik ini yang membela Habib itu adalah NU. Betul betul. Sing ngormati Habib itu NU. Wong Muhammadiyah wis gak arep menghormati Habib. Lha sampean kan masih kegoda dumateng jenggot niku. Al jenggot minal iman ya repot. Pasca kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mengumumkan mereka para habaib dan kaum imigran Yaman harus kembali ke Yaman. Sebab habaib itu dibawa oleh Belanda. Yang ternyata Belanda dengan habaib itu genetikanya sama-sama Yahudi Askenazi. Jadi orang Belanda membawa Ba'alwi ke Indonesia itu membawa keluarganya, memasukkan keluarganya untuk membungkam apa gerakan para syarif dan para sayyid yang kebetulan wajahnya sudah wajah Jawa, wajahnya sudah wajah Sunda, wajahnya sudah wajah Melayu, hidungnya pesek-pesek. Maka mereka mendatangkan saudara Belanda sama-sama Yahudi yang wajahnya Arab, kemudian di framing ini loh cucunya Rasulullah yang sebenarnya. Akhirnya Anda semua buta semua. Tidak pembatan poros cerek poros dulu. Tapi ketika Anda itu ketika Bung Karno mengatakan habaib kudu pulang balik ke Yaman karena Belandanya sudah pergi, sing belo sapa? Sing belo sapa? Nah, Totul Ulama Mbah Wahab Hasbullah mengatakan nggak usah Habib, udah biar aja tetap di Indonesia untuk membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah. Iku cari NU kaya kue. Dadi angger gak NU, Habib wis mulih kabeh di Yaman. Dadi wong melarat di Yaman saiki perang baik. Di sini punya madrasah, di sini punya pesantren, di hauli besar-besaran. Ini adalah jasa daripada ulama NU. Tapi habaib zaman saiki no sing sok petakilan sombong elek-elek NU di dalamnya sudah sesat, NU di dalamnya sudah PKI, Bansor PKI, Ansor PKI di Jawa Barat, di Jabodetabek. Akhirnya seperti neraka bagi Ansor dan Bansor. Ini adalah ulam mulut kotornya Habib yang kurang ajar. Tahun 70 status WNI daripada Habib dipermasalahkan karena orang pengen jadi WNI itu ada syaratnya. Itu bagi yang lain syaratnya sangat sulit, tapi bagi Habib sangat mudah sekali. Asal punya KTP udah aja dianggap negara jadi WNI, padahal mereka bahasa Indonesia aja kadang-kadang masih belum bisa. Pada waktu itu dipermasalahkan habaib harus menuruti aturan yang ada, tidak bisa langsung jadi WNI, jadi harus sama dengan warga negara yang lain. Syaratnya ini minimal diam di Indonesia 20 tahun. Yang bela sopo? Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Wonogiri tampil mengatakan gak usah Habib, gak usah dipersulit, biarkan dipermudah saja supaya Habibnya bisa di sini bantu kita ngajari Islam. Gus Dur yang membela, tanpa Gus Dur Habib akan sulit menjadi WNI. Tapi apa terima kasihnya habaib? Apakah mereka mengatakan terima kasih kepada Gus Dur? Enggak. Apa mereka menulis di catatan sejarahnya bahwasanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid seorang ulama yang sangat berjasa pada habaib? Apakah ditulis di dalam sejarahnya? Saya nggak pernah lihat. Tetapi justru ada oknum Habib yang kurang ajar mengatakan Gus Dur buta mata buta hati. Kurang ajar ente ya.
Wonogiri ono Habib petakilan kamplengan besisan. Mulai sampean jadi habaib yang baik-baik di Indonesia, kami akan menghargai Anda. Tapi kalau ente buat gerakan gak baik, akan kami lawan sampai dimanapun. Faham? Aku ngomong nih sing ora apik, angger si apik tenang nyantai, gak usah mikirin. Nih ternyata yang apik-apik tersinggung berarti podo bae ora apik ya sampai. Para siapa Rasul? Yang membela habaib itu apa? Tahun 90-an ketika front pembela Islam didirikan oleh oknum-oknum Habib sudah berani melawan NU. Sampai Banser Ansor ketika itu gara-gara membakar bendera HTI yang tulisannya la ilaha illallah, di framing kemana-mana. Banser anti kalimatut tauhid, Banser anti Islam. Ini bukan sekedar orang Wahabi, tapi mulutnya oknum Habib yang kotor yang harus dikampleng. Betul lagi. Yo no Habib sih ngomong kayak pengen ngarepane kok kapok ngaku bagian. Apa NU anti kalimatut tauhid dasmu? Biar badan saya berdarah daripada membiarkan mulut ente seperti itu. NU ku anti kalimatut tauhid sing tahlil wong NU. Faham? Makanya ente dari Habib yang benar kalau ngomong. Yang benar kalau ente benar enak hidup di Indonesia. Orang Indonesia suka senyum. Suka senyum. Ya, wong aja barak ning kono senyum. Wong aku ora dipaimangan bae mesem bae senyum bae wong jeneng wong. Wong Indonesia mesem-mesem terus banget. Padahal wetengnya kemeruyuk nih. Niki kus muafik wis toko apa durung ke. Ampun. Ya gantian kus muafikmu. Aku wis entek suarane. Kena apa mboten? Paham? Nek ono Habib sing ngomong Banser anti kalimatut tauhid, Ansor anti kalimatut tauhid, NU anti kalimatut tauhid, kurang ajar apa ora? Jawab. Kurang ajar apa ora? Jawab. Kurang ajar apa ora? Jawab. Kurang ajar ente. Kina mboten? Masya Allah, melang ngomong kudu sing hati-hati ente. Jangan sembarangan. Ente merasanya di Hadramaut, saya juga sama dari Arab. Ayo gelot-gelot. Apa sih gak ada urusan gue. Kina mboten? Kina mboten? Pada waktu FPI sudah diklaim oleh pemerintah bahwa saja FPI itu sudah mengandung terorisme, yang membela siapa? Wong N Kiai NU Yai Ma'ruf Amin. Habib itu bukan terorisme dengan Habib beda. Sehingga seluruh ulama NU ketika itu banyak yang salah paham termasuk terhadap Kiai Ma'ruf Amin karena terlalu condong dianggapnya sama Habib. Yang membela itu adalah Kiai Ma'ruf Amin, sehingga pemerintahnya ngerem. Kalau tidak ada Kiai Ma'ruf Amin, Habib entek di penjara. Sebab apa? Sudah termasuk teroris. Tapi sing bela Kiai Ma'ruf, bagian Kiai Ma'ruf bertentangan dengan ulama-ulama yang lain. Tapi apa terima kasihnya Habib? Apakah Habaibnya ngucap terima kasih sama NU? Habaibnya ngucap terima kasih sama Kiai Ma'ruf Amin? Atau di dalam sejarah Robito Alawiyah mengatakan Kiai Ma'ruf Amin adalah orang yang berjasa terhadap habaib, ditulis apa tidak? Justru sebaliknya, lihat sendiri ente di YouTube, saksi hidupnya masih ada. Oknum Habib ngajari masyarakat Indonesia tidak benar, di depan jamaahnya ngomong menyebut Kiai Ma'ruf Amin hanya dengan namanya saja, Ma'ruf Amin. Sudah itu disandarkan dengan binatang yang najis. Nyuwun sewu, kula sebenarnya boten petah, tapi ini harus diucapkan supaya Wonogiri dan melek sedoyo. Nopo disebute babi di depan jamaah Ma'ruf Amin. Babi apa babi? Jamaah jawab babi. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin orang yang sangat membela habaib, tapi oleh habaib dasar keturunan Yahudi gak bisa terima kasih, justru ngelek-elek Kiai Ma'ruf Amin model kayak gini oleh dikampleng gak sadar-sadar. Faham? Faham? Faham?
Masya Allah, ini Habib pengennya apa? Sudah makam banyak dipalsukan, 3.000 makam lebih yang ditemukan palsu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya saudara-saudara sekalian, betul apa kata pengurus Nahdlatul Ulama, bahwasanya kita harus kembali khitoh kepada para leluhur, para syarif, para sayyid, wali-wali sing orang Indonesia. Buka mata, buka hati, buka kuping, jangan sampai kecolongan. Situs-situs bersejarah ini jaga khususnya oleh pemerintah, dibantu dengan para Bansar dan Ansor pengurus NU, dibantu dengan Laskar Sabisilah dan pengurus Wali Songo. Jaga mereka, lindungi mereka, sejarahnya, jasa-jasanya jangan sampai diinjak oleh orang-orang Yahudi yang mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Maka kita akan menjadi Mesir dan seperti Mesir dan seperti Afrika. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Mudah-mudahan wonten manfaate saking kula cekap semanten bangun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.